sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam musik dan penjelasan-penjelasannya. Yang pertama ada abassmento. Abassmento di voce misalnya adalah teknik di mana seorang penyanyi menurunkan volume atau intensitas suara mereka dengan lembut dan secara bertahap, menciptakan efek yang mendalam dan ekspresif dalam interpretasi musik. Yang kedua ada aksen. Aksen digunakan untuk memberikan kejelasan ritmis yang mengarahkan perhatian pendengar ke bagian penting dari sebuah frase musik, atau untuk mengekspresikan emosi atau nuansa tertentu dalam penampilan musik. Contohnya di lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Yang ketiga ada aksidental. Aksidental digunakan untuk sementara mengubah nada yang biasanya berada di dalam tanda kunci suatu komposisi. Contohnya sharp, flat, dan natural. Yang keempat ada acuto. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suara atau nada yang tinggi dalam rentang vokal seseorang atau dalam sebuah komposisi musik. Contohnya dalam bentuk video. Selanjutnya ada adirato. Adirato digunakan sebagai instruksi untuk memainkan musik dengan ekspresi yang penuh kemarahan atau emosi yang kuat. Ini adalah salah satu dari berbagai instruksi ekspresif yang digunakan dalam notasi musik. Selanjutnya ada avituoso. Istilah ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang ditempatkan di bagian musik untuk mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan dengan sentuhan yang penuh perasaan, kelembutan, dan kehangatan. Selanjutnya ada agile. Agile menggambarkan karakteristik musik yang lincah, cepat, dan penuh dengan gerakan yang dinamis dan gesit. Selanjutnya, allegramente adalah bentuk kata sifat dari allegro yang berarti cepat dan ceria atau dengan semangat yang riang. Selanjutnya, allegro. Salah satu tempo yang paling umum digunakan dalam musik dan sering dianggap sebagai tempo yang menyenangkan, energik, dan hidup. Namun, tingkat kecepatan yang sebenarnya dari sebuah allegro dapat bervariasi tergantung pada konteks dan genre musiknya. Selanjutnya, amabile. Instruksi amabile mengarahkan musik untuk mengekspresikan musik dengan kelembutan dan kehangatan, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendengar. Ini bisa mencakup permainan dengan dinamika yang lembut, frase yang mengalir, dan interpretasi yang penuh perhatian terhadap nuansa dan detail musik. Selanjutnya ada andante. Andante digunakan sebagai instruksi tempo yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan kecepatan yang moderat, lambat, dan terkontrol. Selanjutnya ada anima. Anima mengacu pada kemampuan penyanyi untuk menghidupkan jiwa dan semangat dari musik dan lirik yang mereka bawakan, menciptakan pengalaman mendalam bagi pendengarnya. Selanjutnya ada animato. Animato mengacu pada kemampuan penyanyi untuk menghidupkan jiwa dan semangat dari musik dan lirik yang mereka bawakan, menciptakan pengalaman mendalam bagi pendengarnya. Selanjutnya ada appassionata. Appassionata adalah instruksi ekspresif yang digunakan untuk mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan intensitas emosional yang tinggi dan ekspresif yang mendalam. Selanjutnya ada ardito. Artinya berani atau berani sekali. Istilah ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan keberanian dan kegigihan yang tinggi. Selanjutnya ada asai. Asai sering digunakan sebagai instruksi tempo atau karakteristik yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan tingkat intensitas atau kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada baritono. Baritono dalam istilah musik yang merujuk pada rentang suara vokal tertentu yang terletak pada antara tenor dan bass. Baritono sering digambarkan sebagai suara vokal yang lebih rendah daripada tenor, tetapi lebih tinggi daripada bass. Selanjutnya ada bis. Bis dalam musik merujuk pada permintaan ulang sebuah bagian atau karya musik tertentu yang telah dipentaskan oleh musisi atau penyanyi. Permintaan bis dari bahasa Jerman yang berarti lagi atau sekali lagi. Sering diajukan oleh penonton setelah atau sesudah sebuah penampilan yang sangat disukai atau memukau. Selanjutnya ada bizarro. Bizarro, istilah ini digunakan dalam konteks musik, bisa jadi mengarah pada penampilan yang diinginkan untuk memiliki nuansa atau ekspresi yang tidak biasa atau unik, mungkin dengan penekanan atau aspek-aspek yang menonjolkan perbedaan. Selanjutnya ada brillante. Brillante menggunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan gaya yang cerah, gemilang, dan mengesankan. Selanjutnya ada bruscamente. Menunjukkan kepada musisi bahwa mereka harus mengubah dengan musik dengan cara yang tiba-tiba. Mungkin dengan meningkatnya volume secara drastis, mempercepat tempo, atau secara mendadak. Selanjutnya ada burleska.
Burleska mengacu pada karya musik yang memiliki karakteristik yang menghibur, ceria, dan seringkali mengeksplorasi tema-tema yang kocak atau aneh. Selanjutnya ada Caldo. Caldo, istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan perasaan hangat, empati, dan kelembutan. Selanjutnya ada Cantus Firmus. Cantus Firmus mengacu pada pola melodi atau tema musik yang diambil dari karya musik sebelumnya atau yang sudah ada, dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk komposisi baru. Selanjutnya ada Chorus. Chorus merujuk pada bagian musik di mana semua penyanyi atau anggota paduan suara menyanyikan bersama-sama. Ini dapat mencakup bagian yang melibatkan semua vokalis atau bagian tertentu dari karya musik yang dinyanyikan oleh paduan suara. Selanjutnya ada Consolante. Consolante, karya musik yang memiliki sifat-sifat yang menenangkan, menghibur atau menggugah hati. Ini bisa mencakup musik yang melodinya lembut dan menenangkan. Fraseologi yang mengalir dengan kelembutan atau harmoni yang menghasilkan perasaan damai dan menyenangkan. Selanjutnya ada Dance. Istilah dance dalam konteks musik sering digunakan untuk merajuk pada jenis-jenis musik atau komposisi yang terinspirasi oleh tarian atau memiliki karakteristik yang sesuai dengan irama atau gerakan tarian tertentu. Hal ini mencakup berbagai jenis komposisi atau bagian musik yang terkait dengan tarian, baik secara tematik maupun struktural. Selanjutnya ada deficiendo. Adalah istilah yang memberi petunjuk kepada musisi atau secara perlahan mengurangi kekuatan atau intensitas dalam penampilan musik, menciptakan nuansa yang menyenangkan dan mengalir. Selanjutnya ada adaptasi. Istilah ini digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Selanjutnya ada devotamente. Istilah ini digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Selanjutnya ada derotore, merujuk kepada seorang konduktor atau pemimpin ansambel musik yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penampilan musik. Selanjutnya ada embellishment. Pada penambahan ornamentasi atau hiasan-hiasan ke dalam melodi atau frase musik yang sudah ada. Embellishment ini sering digunakan untuk memberikan variasi keindahan atau kekayaan ekspresif dalam penampilan musik. Selanjutnya ada epos. Epos merujuk pada jenis komposisi musik yang memiliki tema atau narasi epik. Seringkali diambil dari kisah-kisah mitologis, legenda, atau cerita-cerita sejarah yang penting. Selanjutnya ada Fiero. Fiero ialah gagah, bersifat agung atau mulia. 35. Fine atau tamat akhir lagu. Selanjutnya ada Forza. Forza adalah tenaga atau kekuatan. Frotole adalah lagu rakyat Italia dari abad ke-16. Selanjutnya ada Herhalingsteken. Herhalingsteken adalah tanda ulang. Selanjutnya ada Homopon. Homopon adalah satu suara utama. Selanjutnya ada Imperioso. Imperioso adalah merajalela. Selanjutnya ada Inquieto. Inquieto adalah tidak tenang atau gelisah. Isotonis adalah persamaan tinggi nada. Jubiloso adalah merasa sangat girang, bersorak-sorak, dan kegirangan. Selanjutnya ada Keynote. Keynote adalah nada dasar atau tonika. Selanjutnya adalah Lamentoso. Lamentoso ialah mengeluh atau tangis. Selanjutnya adalah Laudes atau Laute. Ialah nyanyian bersifat pujian. Selanjutnya ada Maindroit. Maindroit ialah tangan kanan. Selanjutnya Mano Destra. Mano Destra adalah tangan kiri. Selanjutnya adalah Margiale. Margiale ialah dengan semangat perjuangan. Selanjutnya Morbideja. Morbideja ialah perasaan halus atau lemah. Selanjutnya adalah Musical. Musical ialah berkat musik atau dapat secara aktif maupun secara pasif. Selanjutnya adalah Nuance. Nuance adalah nuansa. Selanjutnya ada Ornamen atau ornamento, ialah hiasan. Pocato adalah sabar atau tenang. Percussion ialah perkusi. Piacer adalah sesuka hati. Selanjutnya Placido ialah tenang, aman, santai. Selanjutnya Portato. Portato ialah setengah staccato. Selanjutnya adalah Precipitando. Precipitando ialah tergesa-gesa atau berlari-lari. Yang terakhir ialah Puncto. Puncto ialah titik. Itulah beberapa istilah-istilah dalam musik dan penjelasan-penjelasannya. Terima kasih.